Halo, selamat datang untuk anak-anak sekalian ya. Kita kembali lagi di sini bersama Pak Yadit akan membahas satu topik ya dalam video pembelajaran kali ini masih berkaitan dengan pecahan ya, menyambung dengan video pembelajaran sebelumnya. Nah, sekarang kita akan membahas bagaimana cara anak-anak untuk menghubungkan dua pecahan dan mengurutkan pecahan-pecahan tersebut. Oke, langsung saja. Bapak minta anak-anak mencermati video ini dan jangan lupa juga untuk memberikan komen ya dan juga like-nya. Nah, pertama sebelum masuk ke materi menyatakan hubungan antara dua pecahan ya anak-anak, Bapak ada ilustrasi ini untuk kalian. Coba diingat kembali konsep pecahan yang kemarin ya. Nah, misalkan Bapak di sini ada dua gambar partisi pecahan ya atau gambar arsiran pecahan. Untuk gambar A, luas dari arsiran ini kira-kira berapa anak-anak? Nah, ini kita hitung dulu ya. Arsirannya itu kan ada satu bagian ya, tapi di sini totalnya itu adalah 3 bagian. Berarti ini luas dari arsirannya itu adalah sebesar berapa anak-anak? Sebesar 1/3. Oke, selanjutnya perhatikan gambar yang B anak-anak. Gambar yang B juga sama ya Pak, totalnya itu ada 3 bagian yang merupakan total, tapi arsirannya itu adalah sebanyak 2 bagian Pak. Berarti ini luas dari arsirannya adalah sebesar berapa bagian? 2/3 bagian dari keseluruhan. Nah, kenapa Bapak memberikan ilustrasi seperti ini ya? Nah, di pecahan itu hampir sama ya seperti di bilangan bulat. Anak-anak juga nanti akan belajar terkait dengan memberi tanda atau notasi. Kalau menyatakan hubungan itu pasti ada tanda apa di bilangan bulat kemarin? Ada tanda apa di sini anak-anak? Lebih dari ya dibacanya ya. Ataupun anak-anak nanti akan memberikan tanda apa nanti kurang dari seperti itu. Ini juga berkaitan dengan kemarin di bilangan bulat. Nah, bagaimana cara anak-anak untuk menyatakan hubungan dua pecahan tersebut? Atau bagaimana cara memilih tanda lebih dari atau kurang dari ini? Ya, caranya adalah pertama, cara paling mudahnya adalah lihatlah pembilangnya anak-anak. Nah, di sini kan pembilangnya adalah 1, sementara di sini pembilangnya 2. Nah, cara gampangnya berarti antara 1 dan 2, tanda apa yang tepat memenuhi anak-anak? Apakah kurang dari atau lebih dari? Nah, 1 pastinya kurang dari 2 anak-anak. Berarti ini adalah atau hubungan yang tepat antara 1/3 dengan 2/3 adalah tanda apa? Kurang dari anak-anak ya. Nah, di sini tolong diperhatikan aturannya. Namun di sini yang terpenting adalah penyebutnya itu harus sama ya anak-anak ya. Tidak boleh berbeda. Di sini boleh berbeda, boleh sama, tidak masalah. Yang jelas penyebutnya itu harus terpenuhi, harus sama. Nah, bagaimana kalau berbeda Pak? Pasti ada yang bertanya seperti itu ya. Contohnya, misalkan Bapak ada pecahan 2/5, titik. Nah, dengan berapa ya? Misalkan 1/4, oke lah. Nah, kira-kira anak-anak tahu tidak tanda yang tepat untuk memenuhi titik-titik ini? Apakah dia lebih dari? Nah, ini kan kalau misalkan anak-anak lihat pembilangnya ya, kita lihat pasti kan 2 lebih dari 1 ya. Pasti anak-anak akan berpikir bahwa ini tandanya harus lebih dari Pak. Nah, tadi Bapak bilang apa ya? Penyebut itu harus sama anak-anak. Nah, di sini kita perhatikan dulu penyebutnya. Ini 5 sedangkan ini 4. Nah, kalau kita lihat kan penyebutnya tidak sama tuh. Kalau tidak sama, tidak boleh kalian langsung berkesimpulan ya bahwa 2 itu lebih dari 1. Ini salah anak-anak. Tidak seperti ini caranya ya. Kalian harus paham dulu aturannya. Ya. Aturan dalam menyatakan hubungan dua pecahan, ini Bapak berikan di sini, tolong anak-anak dicermati dengan baik ya. Ya, adalah perhatikan dulu penyebut pecahan seperti tadi Bapak bilang ya. Penyebut. Ini Bapak beri garis bawah biar kalian tidak bingung. Ya, apa? Jika yang pertama di sini Bapak tandai dulu. Jika sama, maka langsung bandingkan pembilangnya. Contohnya apa? Tadi ini 3 dengan 3 kan penyebutnya sama ya. Berarti nyatakanlah atau bandingkanlah pembilangnya. 1 dengan 2 ya jelas, yaitu 1 kurang dari 2. Selesai ya, gampang. Namun, kalau berbeda Pak, nah ini lihat aturan yang kedua. Jika berbeda, maka samakan penyebut dengan cara apa? Mencari KPK. Ya, baru bisa membandingkan pembilangnya. KPK dari apa? Dari masing-masing penyebut itu. Ya, misalkan ini ada penyebutnya 5, ini penyebutnya 4.
Berarti kan cari dulu KPK-nya ya, biar sama intinya. Nah, anak-anak masih ingat cara mencari KPK? Kita bahas ini ya. Kira-kira apa sih tandanya ini yang memenuhi ya? Kita cari dulu KPK dari 5 dan 4 anak-anak ya. KPK dari 5 dan 4. Ya. Kan ada banyak cara ya untuk mencari KPK. Anak-anak bisa menggunakan kelipatan dengan mendaftarkannya dan cari yang sama ya. Kemudian bisa dengan faktorisasi prima atau bisa dengan menggunakan tabel ya anak-anak ya. Nah, di sini Bapak buatkan dengan cara tabel ya supaya anak-anak mudah juga memahami ya. Nanti di sini kalau kita tuliskan 5, ini 4, ini kita bagi berapa ya anak-anak ya? Bagi 2 Pak. Oke, bagi 2, ini kan 5. Ini berapa? 2. Kemudian kita bagi 2 lagi ya biar habis ini. Ini 1, ini kenapa turun 5? Karena 2 kan tidak 5 itu tidak habis dibagi oleh 2 ya. Berarti 5 turun saja. Ini juga sama, 5 kita turunkan. Dan terakhir supaya habis ini bersisa 1 semua, berarti kan ini harus dibagi dengan 5 ya. Jadi faktornya KPK-nya adalah 2 dikali 2. Ini semua anak-anak kalikan saja ya. Kan itu cara menggunakan tabel ya anak-anak ya. 2 kali 2 dikali 5. Hasilnya 2 kali 2 ya 4. 4 kali 5, 20 Pak. Oke. Nah, karena di sini kita nyatakan semua dalam per 20. Ya, jadi titik ini juga per 20. Nah, harus paham di sini. Kalau misalkan kita langsung melihat di pecahan ini ya. Nah, Pak hapus dulu ini biar tidak bingung. Kalau 5 biar menjadi 20, kira-kira harus dikali berapa anak-anak? Ini harus kamu kalikan dengan 4 ya. Nah, kalau penyebutnya dikali 4, maka pembilangnya juga harus dikali 4. Ya. Nah, ini juga sama. Berarti kalau 2 kali 4 ya berapa penyebutnya? Pembilangnya kan berarti 8 ya anak-anak ya. Boleh langsung tuliskan di sini ya. Kemudian kalau ini kan 4 Pak. 4 supaya menjadi 20 harus dikali berapa? Ya dikali berapa? Kali 5 anak-anak ya. Kalau penyebut dikali 5, ini juga harus pembilangnya dikali 5. 1 kali 5 tuliskan saja di sini. Berapa? 5. Nah, sekarang kalau diperhatikan di sini penyebutnya kan sudah sama anak-anak ya. Ini 20, ini juga 20. Berarti anak-anak bolehlah langsung menarik kesimpulan ya dengan cara membandingkan pembilangnya. 8 dengan 5. Tanda apakah yang tepat untuk memenuhi di sana anak-anak? Tanda ya 8 pasti lebih dari 5. Sehingga ya untuk pecahan tadi kan pecahannya berapa ya? 2. Berapa? 2 per 5 ya anak-anak. 2 per 5 itu pastilah lebih, baru kita boleh tuliskan langsung di sini. 1 per 4. Tapi sebelum itu ada langkah-langkah yang harus terpenuhi. Yang harus diikuti anak-anak. Jangan langsung kalau menarik kesimpulan tadi ya, itu nanti salah. Oke anak-anak, jelas sampai di sana dulu. Nah, selanjutnya kita juga akan membahas satu topik lagi ya, berkaitan dengan menyatakan himpunan, menyatakan hubungan. Juga ada istilahnya ini, mengurutkan pecahan anak-anak. Ya, kalau di bilangan bulat kita bisa mengurutkan bilangan bulat, di pecahan juga sama. Ya, aturannya itu juga hampir mirip sebenarnya. Nah, oke, yang pertama supaya tidak bingung kalian bagaimana cara mengurutkannya, Bapak sudah menyiapkan di sini contoh soalnya ya. Contoh soal ada misalkan 3 per 5, 5 per 8, 1 per 2, 3 per 4. Ini tanda titik komanya artinya dipisahkan ya pecahan-pecahan itu biar tidak bingung. Tentukanlah misalkan ya Bapak berikan soal urutkan ya Bapak, hitamkan saja sudah, jangan merah. Kok lagi merah ya? Urutkan dari pecahan terkecil ke terbesar anak-anak. Nah, itu suruhannya. Nah, 3 per 5, 5 per 8, 1 per 2, 3 per 4. Bagaimana cara mengurutkannya Pak? Oke, di sini kita ada aturan yang harus dipenuhi ya. Aturannya itu adalah ini, tolong diperhatikan baik-baik anak-anak. Ya, hampir sama tadi menghubungkan pecahan ya. Anak-anak juga harus memperhatikan penyebut dari pecahan-pecahan ini. Ini kan 5, 8, 2, 4.
Nah, yang pertama, jika sama, ini aturannya, jika sama maka langsung urutkan pecahan dengan membandingkan pembilangnya. Nah, berarti kalau pembilangnya itu penyebutnya sudah sama, berarti kan pembilangnya bisa diurutkan. Urutkanlah dari yang pembilang terkecil ke pembilang terbesar, itu maksudnya anak-anak. Nah, namun kalau yang kedua, ya aturan yang kedua di sini, jika berbeda penyebutnya, contohnya apa? Ini 5, 8, 2, 4. Itu kan berbeda semua ya. Maka samakanlah penyebutnya dengan cara apa? Sama ya seperti dihubungkan tadi, yaitu dengan menyamakan penyebut melalui mencari KPK. Nah, lalu bisa membandingkan pembilang dan diurutkan anak-anak semua. Oke, berarti di sini tidak bisa kita langsung mengurutkan ya, karena penyebutnya sudah berbeda dan tidak boleh langsung diurutkan. Maka di sini anak-anak harus ya di sini ya menyamakan penyebut anak-anak. Nih, samakan penyebutnya dulu. Nah, berarti kan kita harus mencari apa? KPK dari berapa anak-anak? KPK dari 5, 8, 2, dan 4. Nah, ini kira-kira berapa sih KPK-nya nanti? Oke, kita bahas bersama-sama ya. Nah, untuk 5, 8, 2, dan 4, ya, walaupun di sini angkanya banyak ya, kalian jangan bingung ya. Di sini tetap kita gunakan cara tabel. Misalkan 5, 8, 2, dan 4. Kita berapa ya? Dibagi berapa dulu biar sederhana di sini. Kita bagi dengan 2 semua ya anak-anak ya. Berarti kan ini karena tidak bisa dibagi 2, tetap turunkan 5 di sini, 8 dibagi 2, 4, 2 dibagi 2, 1, 4 dibagi 2, 2 anak-anak ya. Bisa sampai sana ya. Selanjutnya di sini biar habis juga semuanya, 2-nya kita bagi saja ya. Ini berarti kan 5 tidak bisa, tetap turun. Ini 4 dibagi 2 ya 2. 1 tetap turun ya, 2 dibagi 2 ya 1. Nah, kembali lagi biar habis 2-nya ya tetap kita bagi 2 semua. Ini 5, ini 1 ya, 1, 1. Ini kan tujuan dari cara tabel ialah menyederhanakan ya sampai semua itu habis bersisa 1. Nah, sekarang berarti yang habis biar 5-nya habis harus dibagi 5 ya, hasilnya 1, ini 1, 1, 1. Sehingga KPK-nya anak-anak berapa? Berapa KPK-nya anak-anak ya? Berarti dengan ini 2 dikali 2, 2 dikali 2 dikali 2 dikali 5. Atau boleh kita tuliskan ya, 2 pangkat berapa ini anak? Pangkat 3 ya, dikali 5. 2 pangkat 3 berapa anak-anak? 8 ya, 8 kali 5 ya 40. Sehingga di sini penyebutnya harus disamakan menjadi 40. Nah, baru bisa nanti kalian lihat nanti pembilangnya masing-masing. Oke, kita lihat dulu yang pertama 5/8 ya. 5/8 kita harus mengubahnya menjadi penyebut 40. Nah, ini kan harus kalian kalikan juga ya. 8 kali berapakah biar menjadi 40 anak-anak? Ya dikali berapa? Kali 5, Pak. Nah, ingat, kalau di penyebut dikali 5, pembilang juga harus dikali 5. 5 kali 5 ya 25. Simpan dulu ini ya. Selanjutnya ada 5/8. Oh, kita lewati 3/5-nya ya tadi ya. 3/5 sekarang. 3/5 supaya menyebutnya itu 40. Nah, ini kan harus dikali berapa anak-anak? 5 kita kalikan dengan 8 anak-anak ya. Nah, ini juga 3 dikali 8. 3 kali 8 berapa anak-anak? 24. Oke, simpan dia. Selanjutnya 1/2. Oke, 1/2 supaya penyebutnya menjadi 40, berarti kan ini harus anak-anak kalikan berapa? Kalikan dengan berapa ya? 40 dibagi 2 ya? 20 ya. Nah, ini juga harus dikalikan dengan 20. 1 kali 20 berapa anak-anak? 20. Simpan. Dan yang terakhir adalah berapa itu ya? 3/4 anak-anak. 3/4 supaya penyebutnya 40. Nah, berarti ini harus dikali berapa ya? Ini dikali dengan 10 ya. Ini juga dikali dengan 10. 3 kali 10 ya hasilnya 30. Oke, nah setelah kita lihat di sini, nah perintahnya adalah mengurutkan dari pecahan terkecil ke terbesar. Nah, caranya setelah kita lihat sudah penyebutnya sama ini ya, kita lihat yang terkecil berapa di sini anak-anak? Yang terkecil adalah 20 ya, berarti tuliskan berarti ya 20
per 40, koma berapa selanjutnya setelah 20, 24 ya anak-anak ya. 24 per 40, selanjutnya lagi setelah 24, 25 Pak. 25 per 40, dan terakhir Pak, berapa itu? 30 per 40. Nah, sekarang kan sudah terurut ini ya. Nah, jangan lupa untuk mengembalikan ke bentuk aslinya. Ya, perhatikan, 20 per 40 itu adalah bentuknya sama dengan berapa anak-anak? 1 per 2 ya. Berarti tuliskan ya, 1 per 2 kembali. 1 per 2, 24 ini berapa punya? 3 per 5 ya. 3 per 5, lanjutnya yang terakhir berikutnya lagi 25 per 40 itu punyanya si 5 per 8, dan yang terakhir baru ya paling akhir nih 30 per 40 paling gede nih 3 per 4. Berarti urutannya itu adalah dari urutan terkecil ke terbesar ya, 1 per 2, 3 per 5, 5 per 8, 3 per 4. Sampai di sana ya anak-anak untuk mengurutkan pecahannya. Oke, lanjut biar tambah paham lagi. Ini Bapak sudah buatkan soal yang terakhir ya kita bahas di sini. Apabila kita ingin mengurutkan pecahan ya, urutkan dari kecil ke besar juga ini. Kecil ke besar. Nah, itu cara di perintahnya ya, sama. Nah, tapi di sini yang berbeda adalah apa? Ini pecahannya semua tidak berbentuk pecahan biasa anak-anak ya. Nah, bagaimana caranya mengurutkan kalau dia pecahannya tidak berbentuk pecahan biasa? Ini ada pecahan campuran, ini pecahan biasa, ini persen, ini desimal. Nah, untuk menyatakan ini bisa mengurutkannya, anak-anak harus paham dulu ya. Di video sebelumnya kita sudah bahas cara menyatakan bentuk pecahan ya, supaya semua menjadi bentuk pecahan biasa. Jadi nyatakan dulu pecahan-pecahan yang campuran, persen, dan desimal ini ke dalam bentuk pecahan biasa. Oke anak-anak, semoga masih ingat semua ya. Nah, pokoknya semua dalam bentuk pecahan biasa gitu saja. Yang pertama kita lihat, ini 1 per 8. Kira-kira berapa sih ini pecahan biasanya Pak? Nah, ada yang masih ingat gak ini gimana caranya menghitung? Nah, ini kan ikuti panahnya ya. 1 ditambah 8, kok ditambah ya, dikali harusnya ya. Ini harusnya dikali, 1 dikali 8 baru ditambah 1. Berarti ini 1 kali 8 tambah 1 ya. Nah, ini ingat kalikan dulu baru, penyebutnya tetap 8 anak-anak ya. Tolong diingat materi sebelumnya. 1 kali 8 ya 8, 8 tambah 1 ya hasilnya 9 per 8 anak-anak. Nah, selanjutnya 1 per 6 ya, tetap 1 per 6 ya, karena ini merupakan sudah pecahan biasa. Nah, selanjutnya 50 per 100 anak-anak. Nah, 50 per 100 ini ya, sorry kok 50 per 100, ini kan 50% ya, 50%. Nah, ini baru boleh kalian nyatakan kalau pecahan biasanya yaitu berapa ya, ingat persen itu kan per 100 ya anak-anak. Nah, 50 per 100, tapi di sini kan masih bisa diseranakan nih. Nah, coret dulu nolnya ya. Berarti kan sisa 5 sama dengan 10. Ini kita bagi lagi ya, sama-sama kita bagi berapa ya, bagi 2. Ini juga kita bagi 2 bagi 5 harusnya ya, biar gampang. Bagi 5. Ini kan hasilnya adalah berapa anak-anak? Pecahan yang paling sederhananya ya 1 per 2 anak-anak ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah 0,75 anak-anak. 0,75. Kira-kira berapa sih pecahan biasanya Pak? Nah, ingat 0,75 berapa digit di belakang koma anak-anak? Ada 2 digit. Nah, kalau 2 digit berarti ini tandanya adalah dia berbentuk per berapa? Per 100 anak-anak. Jangan sampai lupa itu. Nah, ini per 100. Kemudian kalau ini anak-anak bagi ya. Ini anak-anak bagi, sama-sama kita bagi berapa? Bagi 25 ya. Itu pecahan biasanya adalah berapa? Ini 3, ini 100 dibagi 25 ya, ini pasti 4. Nah, coba nanti kalian dicoba kembali cara membagi, menyederhanakan pecahan biasanya. Oke, selanjutnya berarti ini kita sudah punya pecahan biasanya adalah berbentuk berapa anak-anak ya? 9 per 8 ya. 9 per 8, selanjutnya 1 per 6, selanjutnya 1 per 2, dan selanjutnya yang terakhir 3 per
4. Nah, sekarang baru diperhatikan dia. Ya, ini semua sudah pecahan biasa, sekarang lihatlah apa penyebutnya. Kalau penyebutnya sudah kalau ini kan penyebutnya beda ya, berarti kan tidak bisa kita bandingkan, kita urutkan dari kecil ke besar dengan melihat pembilangnya. Nah, tapi di sini kita harus melakukan apa lagi ya? Kita harus menyamakan penyebut anak-anak. Samakan dulu penyebutnya. Nah, ini ya penting untuk kalian pahami juga berkaitan dengan video yang tadi di slide sebelumnya ya. Berarti kan kita harus menyatakan ini dengan mencari KPK dulu. Penyebutnya dicari KPK-nya yaitu dengan mencari KPK 8, 6, 2, dan 4. Caranya sama, Bapak gunakan cara tabel ya. Jadi ini 8, ini 6, ini 2, ini 4 anak-anak ya. Kita berapa di sini taruh angkanya ya? Kita bagi dengan 2 dulu semua ya. Nanti ini 4, ini 3, ini 1, ini 2. Selanjutnya kita bagi 2 lagi. Ini hasilnya 2. Nah, 3 ini kan karena tidak bisa, tetap tuliskan 3 ya. Ini 1 sudah habis, ini 2, bagi 2 ya 1. Selanjutnya kita bagi 2 lagi. Ini hasilnya berarti 1, ini 3, ini 1, ini 1. Dan terakhir kita bagi 3 semua, 1, 1, 1, 1. Nah, berarti ini KPK-nya berapa anak-anak? 2, kita kalikan saja semuanya bilangan ini ya. Pengalinya ini, faktor primanya ini 2 kali 2 dikali 2 kali 3. Ini kan 2 pangkat 3 dikali 3 anak-anak. Kali 3 hasilnya adalah 8. Kok 8? 8 kali 3 ya, berarti kan 24. Berarti penyebutnya haruslah 24 anak-anak. Nah, berarti tuliskan dulu. Untuk 9/8 kita nyatakan dalam pecahan per 24. Ini kan berarti kalau misalkan biar menjadi 24, anak-anak harus kalikan berapa ya? Ini kalikan dengan 3 anak-anak ya. Ini juga kalikan dengan 3. Berarti 9 kali 3 berapa? 27 anak-anak ya. Oke, paham di sana ya? Selanjutnya 1/6. Kalau 1/6 supaya penyebutnya itu menjadi per 24 ya. Nah, ini harus anak-anak kalikan berapa? Kalikan 4. Ini juga di penyembilangnya juga harus dikalikan 4. Berarti hasilnya adalah 1 kali 4 ya 4. 4/24 ya. 4/24. Simpan sampai sana anak-anak. Selanjutnya masih tersisa 1/2 ya. 1/2. 1/2 kita nyatakan biar penyebutnya itu 24. Oke. Kita harus kalikan berapa? Ini kalikan berapa ya? 12 ya. Ini juga kalikan dengan 12. 1 kali 12 ya 12. Dan yang terakhir berapa itu? 3/4. 3/4 kita nyatakan dengan penyebut 24. Nah, penyebut 24 berarti ini hasilnya kita kalikan sama-sama, kalikan berapa ya? Kalikan 6 ya. Ini juga kalikan dengan 6. 3 kali 6 ya 18. Nah, sehingga di sini kalau kita lihat penyebutnya sudah sama semua ya, 24, 24, 24, 24. Nah, di sini berarti sudah bisa langsung dinyatakan yang mana urutannya dari yang terkecil ke terbesar. Berarti itu urutannya adalah 4/24. Selanjutnya berapa anak-anak setelah 4? 12 Pak. Oh, oke, berarti 12/24. Selanjutnya lagi berapa ya? 18 Pak. Oke, 18/24. Dan yang terakhir adalah 27/24. 24 ya, mohon maaf. Nah, di sini anak-anak tolong ingat. Nah, ini kan baru jawaban dia. Jawaban belum akhir ya. Anak-anak harus menuliskan kembali ke dalam bentuk apa? Bentuk awalnya ya. Semua harus dinyatakan dalam bentuk awal. Sekarang kita lihat 4/24 ini bentuk awalnya berapa anak-anak? Bentuk awalnya adalah ini ya, 1/6. Berarti 1/6 tuliskan kembali 1/6. Kemudian 12/24 itu berapa bentuk awalnya? 1/2. 1/2 itu adalah, kita lihat di sini 1/2 itu 50% anak-anak ya. 50%. Selanjutnya 18/24 itu punyanya siapa? Punyanya 3/4. 3/4 itu adalah 0,75. Ya, ini kurang tempat, kita hapus dulu. Ini 50%.
kemudian baru 0,75 ya anak-anak ya. Baru yang terakhir anak-anak berapa itu? Yang paling besar itu 27/24 ya, berarti itu kan 1/8. Berarti urutannya yang naik itu ya 1/6, kemudian 50% ya. 50% baru 0,75, baru 1/8. Oke anak-anak, sampai di sana dulu untuk video pembelajaran kali ini ya. Semoga anak-anak bisa paham ya. Jangan lupa juga untuk memberikan tanggapan di bawah ini ya. Nanti ditunggu untuk video pembelajaran selanjutnya. Thank you.